Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Medina dengan NPM 22.205. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya rangkum tentang sosiologi hukum. Materi yang pertama adalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisa bagaimana jalannya suatu hukum dalam masyarakat. Sosiologi hukum juga meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa manusia gagal untuk mentaati hukum tersebut, dan faktor sosial lainnya yang mempengaruhi hukum. Menurut Sudjarno Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Nah, pemikiran sosiologi hukum ini lebih berfokus pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Dan objek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dan pada tingkatan keduanya adalah kaidah-kaidah hukum. Materi yang kedua ada paradigma. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Isi paradigma adalah kaidah, dalil, tasrif, dan pola dari suatu teori yang dianggap benar dan baku. Teori yang dianggap benar dan baku dapat dijadikan asumsi atau proposisi sehingga dapat dijadikan pijakan kegiatan ilmiah. Tiap-tiap paradigma menggambarkan pandangan khusus dan realitas sebagaimana masyarakat bergerak maju dan metafisik melalui teologis dan filosofis menuju ke hal yang sifatnya positif dan ilmiah. Materi selanjutnya ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Secara umum, pluralisme hukum didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan dalam bidang sosial yang sama. Kajian sosiolegal yang mengajak berbagai ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan kriminologi menjadikan ilmu hukum sebagai ilmu yang sangat multidisipliner. Selanjutnya materi tentang aliran-aliran dan mazhab. Yang pertama ada aliran positif. Aliran positif dipelopori oleh Donald Black. Aliran positif adalah sebuah aliran yang hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Aliran positif tidak mau memasukkan hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Dan yang kedua ada aliran normatif. Aliran normatif dipelopori oleh Philip Zednik, Jerome Soltnik, Philip Nonet, dan Charlin. Menurut aliran normatif, hukum bukan hanya fakta yang diamati, melainkan juga suatu institusi nilai. Sebagai institusi nilai, hukum bekerja untuk mengekspresikan nilai tersebut dalam masyarakat. Maka, dasar atau landasan yang hakiki bagi kehadiran hukum dalam masyarakat menjadi hilang jika hukum tidak dilihat secara institusi. Lalu dilanjutkan dengan mazhab. Yang pertama ada mazhab formalitas. Beberapa ahli filsafat hukum menekankan hukum dan prinsip moral memiliki hubungan yang sangat penting. Namun, ahli filsafat hukum yang biasanya disebut kaum positivis
berpendapat sebaliknya, yakni hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah dan harus dipisahkan. Yang kedua, ada mazhab sejarah dan kebudayaan. Mazhab ini memiliki pendirian yang berlawanan dengan mazhab formalitas. Mazhab sejarah dan kebudayaan menekankan bahwa hukum hanya dapat dimengerti dengan cara menelaah segi sejarah dan kebudayaan, di mana hukum tersebut timbul. Yang ketiga ini dalam penulisannya ternyata ada salah input ya. Jadi aku akan ngejelasin. Yang ketiga ada mazhab utilitarianism. Nah, mazhab ini dipelopori oleh Jeremy Bentham dengan memegang prinsip manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Nah, Jeremy Bentham ini mencoba menerapkan teori tersebut di bidang hukum. Yang keempat, ada mazhab sosiologikal jurisprudensi. Mazhab ini dipelopori oleh Eugene Ehrlich, yakni terdapat pembedaan hukum antara hukum positif dengan hukum yang hidup living law. Atau dengan arti lain, terdapat pembedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. Yang terakhir ada mazhab realisme hukum. Mazhab realisme hukum lahir dari pemikiran Karl Llewellyn, Jerome Frank, dan Justice Oliver Wendell Holmes. Aliran ini dikenal dengan konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim tidak hanya menemukan hukum, tapi juga membentuk hukum. Selanjutnya, teori sosiologi hukum oleh Karl Marx. Hukum dan kekuasaan politik dipandang sebagai alat kapitalis yang bekerja tidak hanya di sepanjang garis politik, tetapi juga dalam fungsi ekonomi. Karl Marx berpendapat bahwa hukum adalah tatanan peraturan yang cukup untuk kepentingan masyarakat kelas atas. Kaum kapitalis yang memiliki sumber daya sektor ekonomi mampu mempertahankan kekuasaannya. Pokok-pokok pikiran Karl Marx dalam sosiologi hukum adalah yang pertama, hukum adalah alat yang menciptakan konflik dan perpecahan. Yang kedua, hukum tidak melindungi. Yang ketiga, hukum hanya melindungi kelompok dominan. Yang keempat, hukum bukanlah instrumen integrasi, tetapi penggagas ketimpangan dan ketimpangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Lalu, hukum dan kekuasaan adalah alat para kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk mempertahankan kekuasaan, dan hukum bukanlah model moralitas sosial yang idealis. Atau setidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari hukuman. Lalu penggagas berikutnya ada Emil Durkheim, salah seorang sosiolog yang sejak awal memusatkan perhatiannya pada hukum. Durkheim mempelajari jenis-jenis hukum berdasarkan jenis-jenis solidaritas sosial. Ia membagi hukum menjadi dua jenis, yaitu hukum supresif dan hukum restitusi. Menurut Durkheim, hukum dirumuskan sebagai aturan yang diberi sanksi. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggaran dan pendapat masyarakat sendiri tentang hukum. Durkheim mengajukan tipologi yang secara dikotomis membedakan dua jenis solidaritas, yaitu mekanis dan organik. Masyarakat berkembang dari tipe mekanis menjadi tipe organik. Pengertian realitas sosial menurut Peter L. Berger dan Thomas Lackman. Realitas sosial adalah suatu kualitas dalam fenomena yang tidak bergantung pada kehendak manusia. Realitas sosial itu ada dalam kehidupan sehari-hari, hingga nantinya realitas itu memiliki dimensi objektif juga subjektif. Menurut Berger, proses terbentuknya realitas sosial itu merupakan proses dialektika manusia sebagai produk masyarakat dan masyarakat sebagai produk manusia. Adapun proses dialektika
ini tercipta berkat 3 unsur, yaitu objektivitas, internalisasi, dan eksternalisasi. Objektivitas artinya proses interaksi sosial dapat dilembagakan atau dibentuk menjadi institusi. Sementara internalisasi adalah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya sesuai lembaga atau organisasi sosial yang diikutinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.